Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Siswa-siswi kelas 12 yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah kita semua masih diberikan nikmat kesehatan oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan batin dan lahir dan batin. Baiklah siswa-siswi, kita melanjutkan pelajaran yang kemarin masih berkaitan dengan penyembelihan ya. Kemarin penyembelihan sudah bagaimana tata cara menyembelih, aturan-aturannya bagaimana. Sekarang kepada udhiyah ya, kurban dan akikah. Kurban adalah binatang yang disembelih dengan tujuan ibadah kepada Allah pada hari raya haji ya. Dan 3 hari dari tanggal 11, 12, 13 ya di bulan Hijriah ya, bulan haji ya. Nah, hukum kurban, sebagian ulama berpendapat bahwa kurban itu wajib ya, sedangkan sebagian lain berpendapat sunnah. Jadi hukum kurban itu ada dua pendapat ya. Ada yang mengatakan wajib, ada juga yang mengatakan kurban itu sunnah ya. Lalu apa dalilnya? Tadi kita bacakan ya. Alasan yang berpendapat wajib ya, itu dalam firman Allah difirmankan, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadanya nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah ya. Dan ini adalah dalil sebagian ulama mengatakan bahwasanya kurban itu wajib ya. Ada juga dalam hadis juga dikatakan an Abi Hurairah taqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajada sa'atan falam yudhi wala yakrabanna musallana ya. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, barang siapa yang mempunyai kemampuan tetapi ia tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati menghampiri tempat sholat kami. Riwayat Ahmad dan Ibnu Majah ya. Ini hadis yang mewajibkan kurban. Jadi kata Rasulullah, kalau seorang itu udah punya kemampuan ya, udah punya harta banyak, punya kemampuan ya, udah lebih lah hartanya bisa untuk berkurban, ternyata ya tidak menjalankan kurban itu, maka kata Rasulullah, janganlah ia mendekati tempat sholat kami ya. Ini sangat tegas sekali memang hadisnya ya. Ya nanti ada garis bawahnya sehingga terjadi seperti itu ya. Itu adalah yang para ulama yang mengatakan bahwasanya kurban itu wajib. Nah, alasan yang berpendapat sunnah adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu bin nahri wa huwa sunnatun lakum ya. Saya disuruh menyembelih kurban dan kurban itu sunnah bagi kamu ya. Ini hadis riwayat Imam Tirmidzi ya. Jadi disuruh, diperintahkan oleh Rasulullah, tapi disunahkan bagi kamu kata Rasulullah ya. Ada juga hadis yang lainnya, kutiba alayyan nahru wa laysa biwajibin alaikum ya. Diwajibkan kepadaku berkurban ya. Diwajibkan kepadaku berkurban dan tidak wajib atas kamu. Riwayat Daruqutni. Ini dasar dalil atau hadis yang mengatakan bahwasanya kurban itu sunnah itu ya, kurban ya. Itulah dua pendapat para ulama yang berbeda pendapat antara wajib dan sunnah untuk melaksanakan kurban. Nah, lalu bagaimana? Kita ambil tengahnya saja ya. Kita ambil tengahnya saja antara wajib dan sunnah tadi gitu ya. Pada intinya adalah kesimpulannya, kurban itu bagi yang mampu, beres urusan ya. Bagi yang mampu ya silakan, bagi
berkurban. Kalau udah mampu ternyata nggak mau kurban, itu namanya kebangetan, tidak sungguh-sungguh dalam melaksanakan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Kalau dia sudah mampu, sudah punya harta banyak, udah lebih ya, udah bisa untuk membeli kambing ataupun yang lainnya ya, tetapi dia nggak mau ya, maka itu tidak sempurna dalam menjalankan syariat Islam tadi ya. Maka yang udah mampu ya silakan untuk berkurban, yang nggak mampu tidak diwajibkan itu, pada intinya seperti itu ya. Mampu kerjakan, nggak mampu jangan memaksakan diri untuk berkurban, apalagi sampai hutang-hutang ya, itu kurban. Pokoknya intinya seperti itu ya. Nah, binatang yang sah untuk berkurban ialah tidak cacat ya. Binatang yang sah untuk berkurban yaitu tidak cacat ya, misalnya pincang atau kurus atau dari sakit atau putus telinganya ya, atau putus ekornya ya, itu nggak boleh ya. Jadi binatang-binatang yang cacat, baik itu cacat ataupun kurus ya, kurang gizi ya, itu tidak sah untuk berkurban ya. Jadi kurban itu harus kambingnya harus yang bagus, yang gemuk, yang tidak cacat, dalam keadaan sehat lah, sehat, syukur yang benar-benar kambing yang gagah gitu ya, itu yang lebih bagus lagi, gagah sempurna ya. Nah, itu yang bagus untuk berkurban ya. Apa aja binatang yang untuk berkorban ya, sebenarnya domba, bisa kambing, unta, sapi, kerbau ya. Umurnya domba ya berumur 1 tahun lebih atau sudah berganti gigi. Kalau domba sudah 1 tahun lebih umurnya, sudah giginya sudah ganti ya, udah ompong, ganti lagi gigi yang baru, nah itu udah boleh untuk berkurban. Domba ya beda antara kambing ya. Kalau kambing bagaimana ya, kambing telah berumur 2 tahun lebih. Kambing 2 tahun lebih umurnya ya, mungkin giginya sudah ompong, udah ganti gigi yang terbaru, nah itu bisa buat kurban ya. Jadi beda antara kambing dan domba. Kalau domba mah 1 tahun lebih, giginya udah ompong, bisa untuk berkurban ya. Kalau kambing ya, kambing itu yang biasa itu 2 tahun lebih, giginya sudah ompong, baru boleh untuk berkurban ya. Terus unta, nah, unta telah berumur 5 tahun lebih ya. Kalau unta berarti kalau udah 5 tahun lebih umurnya, nah ini bisa buat berkurban ya, bisa berkurban. Kalau masih setahun jangan dulu unta ya, udah 5 tahun lebih ke atas baru bisa berkurban. Sapi, kerbau 2 tahun lebih ya. Kalau unta tadi 5 tahun ke atas berkurban, kalau sapi atau kerbau itu 2 tahun ke atas, 2 tahun lebih ya. Ini udah 2 tahun lebih itu udah bisa berkurban ya. Yaitu binatang-binatang yang sah, yang bisa untuk berkurban ya. Lalu waktunya, nah, waktu ya, kapan waktu melaksanakan kurban itu ya. Batu penyembelihan kurban mulai dari matahari tinggi tombak ya, pada hari raya haji sampai terbenam matahari ya, dari pagi lah ya, dari pagi, dari matahari sudah bersinar ya, tinggi tombak di hari raya ya, setelah kita melaksanakan salat Id lah ya, setelah kita melaksanakan salat Idul Adha itu dari pagi, berarti kan dari pagi sampai asar lah ya, sampai asar. Nah itu waktu kita melaksanakan kurban di tanggal 11, 12, 13 ya, tanggalnya di tanggal 11, 12 Zulhijjah. Nah itu waktu-waktu penyembelihannya. Jadi boleh tuh
habis sholat id ternyata dia nggak langsung menyembelih besoknya, ya masih nggak apa-apa, masih sah ya, karena waktunya 3 hari ya, 3 hari di tanggal 11, 12, 13 di bulan Dzulhijjah itu. Nah, itu waktu penyembelihan ya, waktu penyembelihannya. Lalu bagaimana sunahnya untuk menyembelih itu kambing? Ya, menyembelih kambing atau domba atau unta ataupun sapi atau kerbau. Nah, sunah-sunahnya adalah pertama membaca bismillah. Kita menyembelih bismillahirrahmanirrahim, baru kita sembelih ya. Kedua membaca sholawat. Sholawat minimal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi. Ya. Minimal seperti itu. Baca sholawat ya. Tiganya takbir. Takbir jadi kita mau menyembelih tuh biasa udah pakai takbir ya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Terus ya kita sambil takbiran yang menyaksikan ya. Sambil takbiran, nah, itu baru ada yang motong ya. Jadi diiringi dengan takbiran itu yang takbir. Yang motong juga baca takbir dulu ya. Baca bismillahirrahmanirrahim, baca sholawat, takbir ya. Baca takbir ya. Baru berdoa. Setelah dipotong kita berdoa ya. Dari potong doa ya. Jangan lupa menghadap ke kiblat ya. Memotongnya menghadap ke kiblat. Setelah selesai baca doa ya, minimal doanya ya Allah ini perintahmu ya, ya Allah ini perintahmu, saya kerjakan perintahmu, terimalah kurban saya ya Allah, saya merasakan ini adalah perintahmu ya, maka terimalah ya Allah kurbanku ya, minimal seperti itu ya. Itu ya, maka kalau dalam hadisnya mah kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda tahiyati Allahumma taqabbal minni yaqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad ya. Itu dulu praktek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkurban ya. Rasulullah taala ketika berkurban dia mengucapkan ya Allah terimalah kurban Muhammad, keluarga dan umatnya. Ini contoh dari Rasulullah kurbannya. Jadi ada doanya lah ya, berdoa ketika memotong itu ya Allah ini adalah perintahmu ya Allah, saya kerjakan maka terimalah ya Allah kan kurbanku ini ya, dengan itu ya. Itulah berkaitan dengan kurban ya. Besok baru kita ke akikah ya, tapi besok aja akikah mah, sekarang kurban dulu aja ya. Yang sedikit mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.